Malam hari adalah waktu untuk beristirahat setelah seharian bekerja dan beraktivitas. Namun di dalam malam yang dingin, sebagian orang malah bekerja mengumpulkan rupiah demi rupiah, penyambung hidup hari ke hari. Dalam dinginnya malam kota Bogor yang menusuk hingga ke tulang sumsum, tak dirasakan bagi mereka yang akan turun ke pasar pagi Bogor. Dinginnya malam tak akan menghentikan langkah mereka untuk ke pasar. Pukul 11:30 malam mereka telah bersiap-siap menunggu jemputan untuk sampai di pasar, mengais rupiah demi rupiah, penyambung hidup keluarga hari ini. Wah, buat menang 30. Manut teh, penting teh. Beraneka ragam sayur dan buah telah disiapkan di pinggir jalan untuk diangkut ke pasar beserta orang-orangnya. Di atas mobil pickup ini, di tengah bekunya malam, orang dan barang dimuat untuk sampai ke pasar. Dan dalam kebukuan malam yang semakin menggigit kulit, terselip bocah-bocah berpakaian tipis ikut dalam rombongan ini. Tak semestinya mereka berada di sini. Tempat mereka adalah dalam selimut dan kasur yang empuk, sama seperti anak-anak lainnya yang nyenyak terlelap dalam mimpi-mimpi mereka. Wajah-wajah tanpa dosa ini tak merasakan hawa dingin. Mereka berjibaku dalam rombongan yang penuh sesak. Jangankan untuk duduk, dapat menempelkan kaki saja adalah sebuah keberuntungan buat mereka. Perjalanan dari desanya di Tajur Halang, Kabupaten Bogor ke pasar pagi melewati medan yang tidak sederhana, penuh jalan berliku dan cukup memakan waktu yang tak sedikit. Dan dalam dingin malam, bocah-bocah ini tak mempedulikan keselamatan dan kesehatannya. Bagi mereka, pasar pagi ini seperti secercah cahaya kehangatan mentari pagi, menjanjikan harapan untuk hidup. Pukul 12:30 pagi dini hari begini, anak, adik, ataupun saudara kita tak akan keluyuran di pasar. Tapi bagi bocah-bocah ini, dini hari adalah waktu di mana rupiah menanti mereka. Dalam dingin, mereka sigap menurunkan dan mengangkut karung-karung turun dari mobil untuk dijualkan pedagang di pasar. Dingin. Rasa itu tak dikenal oleh kulit mereka yang telah lama bersentuhan dengan hawa mencekam dini hari ini. Hanya mata yang berat menahan kantuk terlihat tak tersembunyi dari polosnya wajah kanak-kanak mereka. Di pasar pagi Bogor ini tak hanya 1 atau 2 anak yang berseliweran. Mereka banyak dan rata-rata dalam usia sekolah dasar dan menengah. Tapi mereka terpaksa bergumul dalam kehidupan pasar yang keras. Setelah selesai memindahkan barang-barang dagangan, mereka bergegas ke toko kelontong membeli plastik kresek yang akan digunakan untuk mencari nafkah sebentar lagi. Dengan uang Rp1.000, mereka akan mendapatkan 5 buah kantong plastik yang nantinya akan dijual kembali seharga Rp300 pada orang-orang yang akan belanja di pasar pagi ini.
Ya, anak-anak ini mesti menunggu 2 atau 3 jam lagi untuk menjajakan jasa mereka sebagai kuli panggul, sembari mengisi waktu mereka memanfaatkannya untuk membantu pedagang mengatur barang dagangan mereka. Dengan harapan ada receh rupiah di sana. Pukul 3 dini hari, pasar pagi Bogor telah dipenuhi oleh orang-orang yang akan berbelanja untuk kebutuhan harian. Dan tentu saja bagi anak-anak kuli panggul ini, belanjaan pembeli di pasar ini adalah berkah untuk mereka. Dengan membawakan barang belanjaan pembeli, mereka akan mendapatkan upah 2-5 ribu rupiah. Tapi pekerjaan ini pun akan jadi rebutan di antara sesama kuli panggul. Lihatlah Heri, bocah 12 tahun yang sudah setahun ini bekerja sebagai kuli panggul di pasar pagi menawari jasanya. Kadang mereka yang berbelanja tak mau memakai jasa anak ini. Maka pupuslah harapannya. Tapi mereka tidak putus asa, akan dicoba lagi. Mungkin pada pembeli lainnya ada rezeki di sana. Heri adalah siswa kelas 4 SD dan karena ekonomi keluarga yang tak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya, maka ia memberanikan diri berjuang melawan dinginnya dini hari mencari rezeki. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmat. Keputusan Heri untuk mencari nafkah dalam dingin malam ini didukung penuh oleh orang tuanya. Mau bagaimana lagi? Sesungguhnya tak akan ada orang tua yang rela melepas anaknya dalam dingin malam berjuang mencari nafkah. Tapi jalan hiduplah yang memaksa mereka membangunkan anaknya untuk berangkat mencari sesuap nasi yang akan ditanak hari ini. Tahun Panggadena seberapa? 5.000. Jaraknya 1.000, kalau nasi paling itu 5.000. Jaraknya? Jaraknya seberapa meter? 100 meter. 100 meter. Lamun si ibu nambungan kumaha? Dipaksa supaya hayangan. Cita-cita yang jadi naon cita-cita? Hah? Jadi dokter. Jadi dokter. Wih, hebat. Mantap. Dengan waktu bekerja sampai jam 6 pagi, Heri bisa membawa pulang uang 10 hingga 20 ribu. Itu pun dengan mengangkut belanjaan 2-3 kali angkut untuk satu orang. Karena badannya masih kecil, belum sekuat kuli panggul lainnya yang telah dewasa. Dan kadangkala Heri tak membawa uang sepersen pun, hanya cukup untuk ongkos pulang saja. Maka sedihlah ia. Apa yang akan diberikannya pada ibunya di rumah? Dan bagaimana dengan makan mereka hari ini? Selepas dari pasar, Heri mesti ke sekolah melanjutkan pendidikannya.
Dalam keterbatasan finansial, bocah-bocah kecil ini tak boleh tak punya mimpi. Mereka berhak bermimpi jadi apa saja, asal jangan jadi koruptor. Harry mengaku kalau guru-guru di sekolahnya pun tahu bahwa ia menjadi kuli panggul di pasar. Tapi itu tak mematahkan semangatnya. Dengan sisa tenaga kembali ia memeras otak di bangku sekolah. Dan di dalam kelas tentu saja bocah kecil ini sering ketiduran. Capek semalaman bekerja membanting tulang. Tapi semangatnya untuk tetap bersekolah perlu dijaga supaya tak padam. Sehingga mimpi bocah ini bukan hanya sekedar mimpi tapi terwujud jadi kenyataan. Lain Harry, lain lagi dengan bocah tanggung berusia 15 tahun ini. Namanya Risman. Sudah 2 tahun Risman bekerja di pasar sebagai kuli panggul. Bekerja di pasar pagi dilakoni Risman karena ia terpaksa berhenti sekolah. Masalah yang sudah sangat biasa bagi masyarakat awam di negeri yang katanya kaya ini. Risman meninggalkan bangku sekolah kelas 5 SD dan beralih ke bangku kerasnya kehidupan pasar karena orang tuanya tak sanggup lagi menyekolahkannya. Meskipun masih memiliki kedua orang tua, tapi penghasilan orang tuanya tak mencukupi hidup keluarga mereka. Maka jadilah Risman sebagai salah satu tumpuan dan harapan keluarganya. Hasil kerjanya tak jauh berbeda dengan Harry. Tapi uang penghasilannya di pasar selain untuk kebutuhan keluarga juga untuk membiayai sekolah kedua adiknya yang kini duduk di kelas 5 dan 6 SD. Risman tak ingin adik-adiknya bernasib sama seperti dirinya. Ia ingin mereka lebih baik. Kadang rasa cemburu mampir di hati Risman ketika melihat teman-temannya menggunakan seragam sekolah. Sementara ia mesti membanting tulang untuk menopang kehidupan dan biaya sekolah kedua adiknya. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa Namun ikhlas dan lapang hati adalah sikap yang dipegang Risman selama ini. Berapa lama? Sejak Pasar. AA? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Kenapa itu kerja di pasar? Karena sekolah gak ada biaya Sekolah nggak ada biaya. dulu. Sekarang udah nggak sekolah lagi. Kapan putus sekolah? Udah 2 tahun. Jadi waktu putus sekolah langsung ke pasar. Ya, mending saya ke pasar buat ibu beli beras, buat adik-adik saya buat jajan. Jika Harry pulang dari pasar tak membawa uang, ia hanya merasa sedih. Tapi bagi Risman, selain sedih, jika tak membawa uang pulang, maka ia akan dimarahi ibunya. Maka tak akan ada uang untuk belanja dan makan bagi ia dan adik-adiknya.
Tapi berapapun hasil yang didapat bocah-bocah ini dalam menaklukkan dinginnya malam, tetap mereka syukuri. Karena dengan demikian, mereka dan keluarganya di rumah dapat makan hari ke hari. Bagi Risman, selain mengadu nasib menjadi kuli panggul di Pasar Pagi Bogor, ia juga membantu orang tuanya berladang, menjadi penambah pemasukannya. Dan beginilah bocah-bocah ini melalui hari-hari muda mereka, benar-benar bekerja keras untuk mendapatkan rezeki bertahan hidup. Sesungguhnya hidup ini tak lepas dari rasa syukur akan apa yang telah kita terima dan kita jalani dari Yang Maha Kuasa. Mungkin dengan belajar dari bocah-bocah ini kita bisa memahami bahwa hidup ini juga butuh pengorbanan untuk membuat orang-orang yang kita cintai bahagia.